Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risha Nur Hasanah dari kelas 11 MIA 2. Di sini kita akan membahas tentang siklus menstruasi, fertilisasi, gestasi, dan persalinan. Pertama kita akan membahas proses dan siklus menstruasi. Apa itu menstruasi? Menstruasi atau haid merupakan pendarahan yang terjadi akibat turunnya dinding sebelah dalam rahim atau endometrium. Menstruasi terjadi ketika embrio tidak terbentuk. Siklus ini rata-rata terjadi sekitar 28 hari. Namun tidak semua wanita memiliki siklus yang sama. Ada yang 21 hari, ada pula yang mencapai 30 hari. Siklus menstruasi dikendalikan oleh hormon-hormon reproduksi yang dihasilkan oleh hipotalamus, hipofisis, dan ovarium. Siklus menstruasi terdiri atas 4 fase, yaitu fase menstruasi, fase praovulasi, fase ovulasi, dan fase pasca ovulasi. Fase menstruasi. Fase ini terjadi jika ovum tidak dibuahi sperma, sehingga produksi hormon estrogen dan progesteron terhenti. Turunnya kadar estrogen dan progesteron menyebabkan ovum lepas dari endometrium sehingga terjadi pendarahan. Fase menstruasi ini berlangsung kurang lebih 5 hari. 2. Fase praovulasi. Bisa juga disebut dengan fase proliferasi. Pada fase ini, hormon pembebas gonadotropin yang dikeluarkan hipotalamus akan memacu hipofise untuk mengeluarkan FSH. FSH adalah follicle stimulating hormone yang memacu pematangan dan merangsang folikel untuk mengeluarkan hormon estrogen. 3. Fase ovulasi. Fase ovulasi terjadi pada hari ke-14. Peningkatan kadar estrogen menghambat pengeluaran FSH, kemudian hipofise mengeluarkan LH atau luteinizing hormone. Peningkatan kadar LH merangsang pelepasan sel telur yang telah matang dari folikel di dalam ovarium. Peristiwa ini disebut ovulasi. 4. Fase pasca ovulasi. Folikel degraft atau folikel matang yang telah melepaskan sel telur akan berkerut dan menjadi corpus luteum. Corpus luteum mengeluarkan hormon progesteron dan masih mengeluarkan hormon estrogen, namun tidak sebanyak ketika berbentuk molekul. Jika tidak terjadi pembuahan, corpus luteum akan berubah menjadi corpus albikan yang hanya sedikit mengeluarkan hormon, sehingga kadar progesteron dan estrogen menjadi rendah. Keadaan ini menyebabkan terjadinya menstruasi. Selanjutnya kita membahas tentang fertilisasi, gestasi, dan persalinan. Fertilisasi adalah peleburan antara sel sperma dengan sel ovum yang telah matang dan menghasilkan zigot. Sekitar 250-400 juta sperma masuk ke dalam vagina melalui ejakulasi laki-laki. Tahap fertilisasi. 1. Sperma berenang menuju ovum. 2. Sel sperma mengeluarkan enzim-enzim yang tersimpan pada akrosom. 3. Sperma membentuk kontak dengan sel telur. 4. Sinyal kimia akan dihasilkan untuk mematikan sel sperma lainnya yang ada di sekitar sel telur. 5. Inti sel sperma dan sel telur melebur. Zigot terbentuk. Tahap gestasi. Fertilisasi zigot akan membelah secara metastasis menjadi 2 sel, 4, 8, sampai 16 sel. Pada hari ketiga atau keempat terbentuk kelompok sel yang disebut morula dan selanjutnya membentuk blastula. Pada hari ke-6, thromboblast akan menempel pada dinding uterus.
Pada hari ke-6 setelah fertilisasi, tropoplas akan menempel pada dinding uterus atau proses implantasi. Yang terakhir, terbentuk 3 lapisan embrio. Gestasi atau kehamilan adalah perkembangan embrio menjadi janin hingga kelahiran bayi. Peristiwa ini terjadi setelah fertilisasi. Kehamilan terbagi menjadi 3 trimester. Trimester 1, perkembangan terpusat pada organogenesis. Trimester 2, organ tubuh sudah lengkap, perkembangan terpusat pada anggota badan. Trimester 3, penyempurnaan organ dan pertumbuhan yang pesat. Persalinan atau partus, proses kelahiran bayi. Kelahiran bayi berarti pengeluaran anak dari rahim ibu. Pada manusia, proses ini berlangsung 9 bulan 10 hari, yaitu sekitar 290 hari dari menstruasi terakhir. Kelahiran dipengaruhi oleh adanya rasa nyeri persalinan yang disebabkan oleh kontraksi otot-otot dinding rahim. Tahap persalinan 1. Dilatasi serviks atau pembukaan terjadi mulai dari beberapa jam hingga 24 jam. 2. Kelahiran bayi. Kelahiran bayi berlangsung selama 30-90 menit. 3. Kelahiran plasenta. Kelahiran plasenta berlangsung selama 15-30 menit. Hormon persalinan. 1. Relaksasi merupakan hormon yang mempengaruhi peragangan otot simfisis pubis. 2. Estrogen merupakan hormon yang mempengaruhi hormon progesteron yang menghambat kontraksi uterus. 3. Oksitosin merupakan hormon yang mempengaruhi kontraksi dinding uterus.